Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, Prabowo diprediksi tinggalkan Jokowi dan pilih PDIP usai dilantik presiden. Hahaha. Ya, tanda-tanda kacang lupa kulitnya. Tanda-tanda ini dibuang begitu kan ya. Artinya memang apa sih yang mau dipikirkan oleh seorang Jokowi? Jokowi kan sudah lengser ya. Terus kemudian yang menjadi presiden di situ adalah seorang Prabowo begitu kan. Ngapain kita harus memikirkan seorang Jokowi? Nah, itu mungkin ya dalam politik itu bisa saja terjadi begitu kan. Jangankan ya kita harus melihat bagaimana yang kemudian terjadi hari ini begitu kan ya. PDIP saja bisa ditinggalkan oleh Jokowi, apalagi masalah soal pemerintah. Sedangkan Prabowo ya, bagaimana di pemerintahan Prabowo akan tetap dikenang akan melebihi dari seorang Jokowi begitu. Pastinya seperti itulah ya. Tidak mungkin ya Prabowo ini apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Tidak mungkin. Walaupun mereka keberlanjutan, tapi pada kenyataannya adalah saya yakin dan seyakin-yakinnya Prabowo tidak butuh Jokowi begitu. Karena Prabowo kan lihat saja dari dari latar belakang mereka begitu kan ya, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau mereka akan bertemu seorang Prabowo dan Ibu Megawati atau PDIP, maka jelas di situ ada sesuatu yang bisa mengarah bahkan Jokowi bisa ditinggalkan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya begitu kan. Karena apa? Walaupun ada Gibran, bisa saja Gibran hanya dijadikan ban serep. Nasibnya mungkin akan sama dengan Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu kan. Karena apa? Ya, karena kita lihat saja ke depan, tantangan ke depan, kalau PDIP tidak masuk dalam koalisi Prabowo, jelas-jelas mereka menjadi oposisi dan mereka akan ketar-ketir dari seorang Prabowo ini. Prabowo diprediksi tinggalkan Jokowi ya dan pilih PDIP usai dilantik presiden. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Wah, pasti pendukungnya langsung pada kepanasan nih. Ya jelas di situ begitu kan. Karena kenapa? Karena pendukung-pendukung mereka yang fanatik terhadap Jokowi, mereka akan sangat kecewa kepada Prabowo. Ini keputusan berpisahnya Prabowo dari Jokowi adalah keputusan yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan hanya satu kelompok yang akan protes, yaitu pendukung Jokowi. Dan apabila terjadi chaos, maka akan sangat mudah meredamnya. Dikarenakan pendukung Jokowi sudah terpisah dengan PDIP. Ya, betul ya. Jadi artinya begini, kalau misalnya Jokowi ditinggalkan oleh Prabowo, memilih PDIP, jelas mereka jalur Prabowo dari pemerintahan mereka semakin kuat. Tapi kalau toh pada hakikatnya PDIP tidak gabung kepada koalisi Prabowo, menjadi oposisi mereka, pasti ada nuansa-nuansa ketidakstabilan pemerintah Prabowo. Ini kan masalah soal kepemimpinan begitu kan, leadernya di situ begitu kan. Ya pasti dari tahun ke tahun akan dibandingkan, mulai dari Jokowi, mulai dari Prabowo dan sebagainya. Prabowo akan ya bagaimana dirinya menyelamatkan ya pemerintahan itu melebihi dari seorang Jokowi begitu kan. Ya harusnya melebihi dari seorang Jokowi. Kalau di bawah Jokowi ya mungkin salah satunya Jokowi tidak ingin ya kepemimpinan Prabowo misalnya ya lebih eksis dibandingkan dirinya. Bisa saja orang akan berspekulasi seperti itu begitu. Dan sekarang akan tinggal pendukung-pendukung Jokowi. Sedangkan Jokowi tidak punya partai, pendukung-pendukung mereka militansinya yang kemudian sudah beralih dukungan kepada Prabowo. Nah, itulah strategi politik PDIP sekarang. Kalau berani Prabowo meninggalkan Jokowi, saya yakin dan seyakinnya PDIP akan masuk kepada koalisi Prabowo. Kenapa? PDIP dengan Prabowo itu tidak ada masalah sedikit pun. Tidak ada masalah sedikit pun. Yang menjadi masalah itu adalah Jokowi dan keluarga mereka. Ya nantinya kita lihat saja ke depan begitu kan ya. Karena nampaknya Jokowi mulai ketar-ketir hari ini begitu. Ini omongan Wowo bahwa Wiwi sangat berperan menjadikan presiden dan merencanakan secara detail Prabowo untuk dijadikan presiden oleh Wowo. Cuma ya buatan dan omong kosong Wowo. Ini komentar dari netizen begitu kan ya.
Jadi cawe-cawe yang menjadikan Prabowo, katanya Prabowo sudah curhat dipersiapkan oleh Jokowi untuk menjadi presiden, kan artinya kan ada cawe-cawe di situ begitu kan ya. Walaupun putusan MK memutuskan tidak ada cawe-cawe sedikit pun terhadap Jokowi, ya maka kemudian masyarakat biarlah waktu yang akan menjawab ini semua. Tetapi tantangan ini cukup menarik begitu kan ya sekarang ini, karena nampaknya dari pengamat mengatakan bisa saja apa yang kemudian dilakukan untuk mereka begitu kan ya, bisa terjadi ya. Tapi kalau seumpama ya, ini kalau seumpama begitu kan ya, Prabowo benar-benar memikirkan pemerintahan saat ini. Tapi saya kira pemerintahan pertama, yaitu dari 100 hari dari seorang Prabowo, saya kira ya itu aja mereka. Mesti yang dibanggakan itu adalah apa yang dilakukan oleh Jokowi. Prabowo sekarang terjebak di situ begitu kan. Terjebak ya pada omongan dari seorang Jokowi di situ. Terjebaknya di situ adalah melakukan keberlanjutan. Kalau sudah melakukan keberlanjutan artinya apa? Artinya bisa saja begitu kan ya, Prabowo tidak punya program apa-apa. Bisa saja terjadi begitu kan, karena nampaknya sekarang ini kita lihat saja bahwa masyarakat Indonesia hari ini sudah mengerti begitu kan, bahwa yang dianggap tidak punya program sendiri, yaitu adalah dianggap program itu keberlanjutan adalah program dari seorang Jokowi di situ begitu kan. Tetapi mari kita baca ya, ini sangat menarik ya dari pengamat politik begitu kan, dari Adi ya. Ini salah satunya, bentar. Ini saya cari dulu ini ya. Ini menyimpulkan begini ya, dari beberapa pengamat, dari dosen UIN Syarif Hidayatullah begitu, Adi Prayitno memprediksi bahwa presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan memilih PDIP ketimbang Presiden Joko Widodo. Nah, Adi meyakini hal tersebut bakal terjadi usai Jokowi lengser dan Prabowo resmi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Ini bahkan rasa-rasanya setelah 20 Oktober Prabowo ini akan jauh memprioritaskan PDIP ya. PDIP jauh memprioritaskan PDIP ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden. Tapi per hari ini saya membaca Prabowo masih cukup menghargai dan menjadikan Jokowi sebagai variabel penting, karena sampai tanggal 20 saya kira Jokowi masih jadi presiden. Bahkan salah satunya menurut Adi, ketika Jokowi sudah tidak menjadi sosok penting bagi Prabowo, potensi PDIP bergabung ke pemerintahanlah terbuka. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam memerintahkan Prabowo Gibran, PDIP tidak akan senang untuk ikut berkoalisi. Nah, betul kan? Jadi artinya saya kira tidak akan senang mereka begitu. Kalau dengan Prabowo tidak ada masalah. Adi meyakini bahwa Prabowo pasti akan mengedepankan dukungan yang berlimpah di parlemen. Dari situ ya, kata dia, bisa terlihat apakah Jokowi masih dianggap sosok yang penting atau tidak bagi Prabowo. Pasalnya PDIP merupakan partai pemenang Pileg 2024 dan memiliki kursi terbanyak di parlemen. Artinya apa? Artinya kekuatan di situ berada, satu sisi di parlemen berada di tangan PDIP begitu kan. Walaupun partai Golkar, partai PAN ya, terus kemudian Gerindra berada di parlemen, saya kira tidak kuat mereka begitu kan. Butuh sosok. Ya apalagi Nasdem ya dan PKS, mereka kalau tidak diberi sama PKB kalau tidak diberi jabatan, saya kira masa dengan tangan kosong begitu kan ya, menerima tangan kosong berkoalisi dengan tangan kosong. Saya kira tidak mungkin lah begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira penting juga Prabowo ini memikirkan hal ini, memikirkan koalisi mereka begitu kan ya, ketimbang non parlemen begitu kan ya, partai-partai kecil yang kemudian banyak ke Prabowo tapi dampaknya sangat tidak sebegitu signifikan di situ. Inilah politik bangsa kita, politik Indonesia secara demokrasi. Saya yakin dan saya yakinnya kita tunggu saja tanggal Oktober ini, apakah nanti Prabowo akan membutuhkan Jokowi atau Jokowi yang membutuhkan Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.